Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah komputer akuntansi. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan pada fitur kas dan bank, kemudian dilanjutkan dengan proses akhir bulan. Oke, silahkan kita buka ya, kita buka modulnya. Kita masuk di modul tanggal 30 Januari ya. Pembelian SGD ya, $500 Singapura menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Atas transaksi ini nanti dikenakan biaya administrasi 15.000 yang akan dialokasikan ke beban lain-lain. Untuk informasi nilai kurs 10.050. Oke, kita langsung masuk ke modul kas dan banknya ya. Masuk ke accurate.id, masuk ke database masing-masing. Kita masuk ke kas dan bank ya. Kas dan bank, saudara lihat fiturnya. Untuk pembayaran dan penerimaan ini digunakan berkaitan dengan ini, hutang dagang dan piutang dagang. Berarti berkaitan dengan penjualan dan pembelian ya. Untuk transaksi ini kita masuknya adalah ke transfer bank. Ya, transfer bank tanggalnya tanggal 30 Januari. Kita isikan 2019. Kemudian dari kas Mandiri IDR ya, Mandiri IDR, kemudian ke kas Mandiri SGD ya, Mandiri SGD. Oke, di sini kursnya kita ganti 10.050. Saudara isikan aja tanpa titik, nanti otomatis akan menyesuaikan sendiri. Di sini tadi $500 Singapura. Kemudian saudara klik di sembarang tempat, maka akan muncul di sini selisih ya, selisih 5025 ya. Dan selisih ini akan diisikan ke nilai transfer, tinggal memindahkan aja 5025. Isikan aja tanpa titik. Kalau sudah diklik sembarang tempat aja ya. Kalau sudah, silahkan saudara lihat di sini total Bank Mandiri 5025 dan $500 Singapura. Kemudian pada transaksi ini dikenakan juga biaya administrasi bank. Biaya ngulang dan gerbang. Biaya administrasi bank ya. Biaya administrasi bank, saudara di sini di set sini ya, akan dimasukkan ke, dialokasikan
ke beban lain-lain ya informasinya. Berarti coba diketik aja lain gitu ya. Beban lain. Beban lain-lain saudara isikan sebesar 15.000. Dibebankan ke bank pengirim. Kita coba klik ya ke bank pengirim. Lanjut. Oke ya. Berarti kalau sudah saudara isikan di sini ya, berarti total Bank Mandiri IDR 5.040.000 dengan ekuivalensinya di dolar Singapura ini $500. Kemudian lanjut di info lainnya catatan, saudara bisa memberikan catatan pembelian mata uang asing dolar Singapura SGD ya. Kalau sudah ya, ini pastikan kalau sudah bisa saudara simpan ya. Sudah tersimpan, kita cek jurnalnya coba. Bank Mandiri SGD bertambah ya. Kemudian beban lain-lain 15 berkurang Bank Mandiri IDR-nya ya. Oke, bisa kita tutup. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Pencatatan bunga bank ya. Pencatatan bunga bank ini nanti akan dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain. Bulan Januari ya. Dimasukkan ke dalam Bank Mandiri IDR senilai 150 juta. Oke, kita masuk ke Accurate online-nya. Ya. Kas dan bank. Masih di modul kas dan bank. Ya. Penerimaan. Ya. Penerimaan atau deposit ya. Terima dari Bank Mandiri IDR. Nomor ceknya tidak ada keterangan, diabaikan aja. Tanggalnya tinggal tanggal 31 Januari 2019. Tadi akan dimasukkan sebagai apa? Pendapatan lain-lain gitu ya. Kita ketik aja lain. Pendapatan lain-lain 8101 sejumlah 150.000. Oke, kalau sudah lanjut kita isikan untuk info catatannya adalah bunga deposito bulan Januari. Bunga deposito bulan Januari, pemberinya Bank Mandiri. Oke, kalau sudah bisa disimpan. Nah, setelah simpan, saudara bisa mengecek bagaimana jurnalnya ya. Nah, kita cek di sini, klik hijau bagian atas, bunga deposito, klik rincian jurnal. Bank Mandiri bertambah, pendapatan lain-lain bertambah. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, kita tutup aja langsung. Lanjut, masih tanggal 31. Pembayaran biaya listrik, air, telepon,
dan lain sebagainya menggunakan Bank Mandiri. Nilainya 1.750.000. Kita masuk ke QRate online-nya, masih ke modul kas dan bank ya. Kemudian ke pembayaran atau payment ya. Mandiri IDR, nomor ceknya diabaikan, tanggalnya 31/01/2019. Kemudian ya, dialokasikan ini menggunakan pencatatan biaya listrik. Kita ketik aja listrik. Beban listrik ya 610103. Beban listrik, air dan telepon sebesar 1.750. Lanjut ya. Kemudian 1.750 jangan lupa di info lainnya ya, listrik, air, telepon bulan Januari. Penerimanya PLN, PAM, Telkom, misalkan seperti itu. Opsional aja ya. Kalau sudah bisa saudara simpan. Ya, kita cek jurnalnya bagaimana ya. Pembeli ini listrik, air, rincian beban listrik pada Bank Mandiri IDR. Oke, kita tutup lagi ya. Kita masuk ke transaksi yang berikutnya. Cetak brosur dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran menggunakan Bank Mandiri IDR ya, dengan total 1.250.000. Kita masuk ke masih modul kas dan bank ya. Kas dan bank masih di pembayaran. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR, nomor ceknya diabaikan, tanggalnya 31 Januari 2019. Tadi alokasinya ke beban pemasarannya. Beban pemasaran 6104 dengan alokasi 1.250.000. Beban pemasaran ya. Lanjut, jangan lupa di info lainnya cetak brosur. Penerimanya siapa? Silahkan diisi, karena tidak ada keterangan monggo lah di siapa ya. Misalkan oke, kalau sudah bisa disimpan. Oke, kita cek jurnalnya. Cetak brosur, lain-lain rincian jurnal. Beban pemasaran pada Bank Mandiri IDR. Ya, kita tutup. Masuk ke soal berikutnya. Melakukan pembayaran hutang biaya yang terjadi pada bulan Desember 2018
hutangnya sebesar 12.500.000. Oke, sebelum kita masuk ke fitur kas dan banknya, ya, kita akan mencoba kita punya hutang biaya itu berapa, ya. Lihat daftar laporan, daftar laporan, kita coba neraca induk sekontro sampai tanggal 31/12/2000. Kita cek dulu hutang biaya. Coba. Ada hutang biaya. Hutang biaya di sini ya 12.500.000 ya. Coba kita lakukan transaksi ini, kita input hutang biaya, kas dan bank, ya, pembayaran, kemudian menggunakannya masih Bank Mandiri IDR. Tanggalnya tanggal 31 Januari. Nomor ceknya tidak ada, diabaikan. Kemudian kita cari hutang biaya. Hutang biaya. Hutang biaya nilainya tadi 12.500.000, kita cek di neracanya ya, kita isikan 12.500.000. Oke, lanjut 210401 hutang biaya 12.500.000. Oke ya. Oke, misalkan di sini di info lainnya bisa ditambahkan catatan pembayaran hutang biaya tahun 2018. Ya, penerimanya tidak ada keterangannya, diabaikan aja. Ya. Kalau sudah, simpan. Oke ya. Kita tutup pembayarannya, kita masih di daftar laporan ya. Dari hutang biaya 12,5 sudah dibayarkan. Coba kita refresh. Nah, hutang biaya setelah kita refresh 0, tidak ada ya, karena sudah lunas gitu ya. Hutang biaya sudah tidak ada karena sudah lunas. Ini lunas. Coba kita cek lagi, masuk ke buku besar. Ini kita di neraca induk sudah tidak tampil karena sudah lunas. Kita coba tutup saja, kita cek coba di buku besarnya ya, buku besar akun perkiraan ya, akun perkiraan kita mau mencari wajiban. Akun perkiraan buku, sebentar. Nah, ini akun perkiraan, kita melihat coba di ini hutang, tadi hutang biaya ya.
Angel. Akan ini dulu. Nah, utang biaya nih yang tadinya 12,5 menjadi 0 karena lunas. Oke ya, kita tutup aja. Lanjut masuk ke kuis 8 ya. Ke kuis 8 tanggal 31 perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran. Berarti nanti kita akan mencari selisihnya antara PPN keluaran dan PPN masukan ini yang nantinya menjadi kurang atau lebih bayar. Ya, menjadi kurang atau lebih bayar. Ini akan menjawab kuis ke-8. Berarti sebelum kita melakukan jurnal umum atas rekonsiliasi PPN, berarti kita perlu mengetahui dulu berapa PPN keluarannya, berapa PPN masukannya, kemudian diselisihkan, gitu ya. Kita masuk ke laporan, ya, laporan daftar laporan. Laporan, daftar laporan, kemudian di sini kita cari pajak, ya, pajak, kemudian kita cari di sini rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Ya, dari 1 Januari 31 Desember 2019. Coba kita tampilkan. Nah, kita lihat PPN keluarannya 14.518.050 kalau yang pekerjaannya betul. Kalau pekerjaannya belum sesuai, berarti PPN keluaran yang tidak sesuai, berarti coba di tracking ulang kembali, ditelusuri berkaitan dengan penjualannya, ya. Kemudian saudara catat dulu PPN masukannya 6.504.000. Berarti menjawab kuis yang ke-8 PPN terjadi, ya, di sini berarti kurang bayar, ya, kurang bayar 8014050. Ini di screenshot, ya, nanti di screenshot kemudian diunggah di Sunan, ya. Karena kita ada 3 kuis, nanti dijadikan saja dalam 1 file, tidak usah 3 file. Berarti 1 file isinya nanti kuis 8, kuis 9, dan kuis 10. Oke ya, berarti dicatat dulu. Di sini terjadi kurang bayar, terjadi utang, ya, utang PPN, ya, berarti, ya. Oke. Tidak usah ditutup dulu. Kita sudah bisa menjawab kuis ke-8, ya. Berikutnya kita lakukan penjurnalan atas rekonsiliasi PPN-nya, ya. Kita masuk ke jurnal. Kalau bikin jurnal buku besar, kita masuk ke jurnal umum, ya. Saya ulangi kembali, untuk jurnal umum ini biasanya digunakan untuk penyesuaian, ya, adjustment, ya. Oke, buku besar, jurnal umum, tanggalnya tanggal 31
Januari 2019, tipenya jurnal umum. Berarti kita jurnalnya bagaimana? PPN keluaran dulu ya. Keluaran. Ketik aja. PPN keluaran debit tadi 14 518050 14518050. Lanjut ya, lanjut ke PPN masukan. PPN masukan di sisi kredit jumlahnya kita ketik 6504000. Lanjut. Berarti di sini kurang bayar ya. PPN kurang bayar di kredit otomatis sudah mengkalkulit sendiri. Ya, kalau sudah 8014050 lanjut. Oke ya. Ini saudara pastikan total debit sama kreditnya sudah balance. Jangan lupa di info lainnya kita isikan rekonsiliasi PPN bulan Januari 2019. Bisa disimpan ya. Setelah tersimpan, coba kita cek masih pada tadi. Kalau yang sudah ditutup, laporan, daftar laporan ya, pilih pajak, rekonsiliasi ya. Ini tadi yang awalnya kita refresh. Karena kita sudah menjurnal, maka PPN kurang bayarnya menjadi 0. Itu mohon bisa dipahami ya. Kita tutup aja. Kita lanjut transaksi yang berikutnya. Nanti ada kuis yang ke-9. Pencatatan biaya asuransi di muka 1 tahun yang dibayarkan pada akhir bulan Desember 2018. Berarti nanti kita akan menyesuaikan asuransi dibayar di muka pengakuan untuk beban bulan Januari ya. Terlebih dahulu kita lihat dan sekaligus untuk menjawab kuis yang ke-9. Berapa nilai asuransi dibayar di muka ya sebelum adanya transaksi ini. Sebelum adanya transaksi ini berapa? Nanti yang ditanyakan adalah setelah adanya transaksi ini. Berarti seperti biasa kita masuk ke laporan, daftar laporan. Kita melihatnya bisa melihat di neraca induk sekontro 3101/2019. Tampilkan. Kita lihat tadi apa? Asuransi dibayar di muka sebelum ada penyesuaian. Saudara ingat-ingat ya, 48. Kita lakukan penyesuaian transaksi tanggal 31. Berarti ini bikin jurnal umum ya, bikin jurnal umum. Masuk ke buku besar, kemudian jurnal umum. Tanggal 31/01/2019.
Jurnal umumnya berarti apa? Beban asuransi ya. Jurnal umumnya berarti beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi. Beban asuransi jumlahnya berapa? Kalau asuransi dibayar di muka itu 48 untuk 1 tahun, berarti yang menjadi beban pada bulan ini kan berarti dibagi 12 ya, per bulannya 4 juta. 48 dibagi 12, 4 juta. Debit 4 juta beban asuransi. Lanjut, kemudian tadi asuransi dibayar di muka. Ini ya. Kredit sebesar 4 juta. Lanjut ya. Oke, ini di info lainnya. Penyesuaian. Asuransi dibayar di muka untuk bulan Januari 2019 ya. Oke, kalau sudah bisa disimpan. Kita coba lihat jurnalnya. Ya, ini ya. Berarti untuk asuransi dibayar di muka, pengakuan biayanya untuk Januari, ini kan selanjutnya dilakukan secara berulang-ulang ya. Saudara bisa melakukan tanpa menjurnal lagi. Saudara tinggal mengupload saja atau tidak usah membuat jurnal lagi. Ini ya. Kita klik. Nah, caranya di sini. Transaksi berulang. Ya, transaksi berulang, diklik. Nanti apa namanya? Dikasih nama. Periodenya bulanan. Berapa kali? Misalkan 12, kemudian lanjut. Gitu ya. Berarti dimudahkan saudara bisa menyetingnya secara otomatis tanpa harus membuat jurnal penyesuaian lagi. Oke, karena ini simulasi saya tutup. Ini juga, ini jurnalnya sudah kesimpan ya. Jurnalnya sudah kesimpan. Berarti kita cek di daftar laporannya sebelum ada penyesuaian asuransi di muka 48. Setelah ada penyesuaian, tadi kan sudah kita simpan. Kita lihat kembali caranya, tidak usah ditutup terus dibuka lagi, tinggal refresh saja. Tinggal refresh, lihat asuransi dibayar di muka dari yang 44 menjadi 48. Berarti ini saudara screenshot lagi menjadi jawaban kuis yang ke-9 setelah adanya transaksi penyesuaian. Berarti di lembar yang kedua dalam satu file yang sama. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, ini kita tutup aja semuanya. Lanjut.
transaksi yang terakhir, ya. Transaksi yang terakhir di sini transaksi proses akhir bulan, ya. Proses akhir bulan untuk periode Januari 2019. Proses akhir bulan ini apa sih? Ya. Proses akhir bulan ini berisi tentang penyesuaian atas aktiva tetap, ya, penyesuaian atas aset tetap, ya. Setelah itu, saudara nanti ada pertanyaan, berapa total aset setelah proses akhir bulan, ya? Berapa total aset setelah proses akhir bulan? Kita masuk, ya, coba kita lihat laporannya. Tadi penyesuaiannya sudah, ya. Ya. Sebelum dilakukan proses akhir bulan, saudara cek kembali jumlah asetnya adalah 185.521.550, di mana posisi dari akumulasi penyusutan ini 75.336.000. Berarti nanti setelah dilakukan proses akhir bulan, tentunya akumulasi penyusutan akan bertambah, ya. Akumulasi penyusutan akan bertambah sehingga jumlah aset ini otomatis akan berkurang. Kita coba lakukan proses akhir bulan, ya. Jangan lupa nanti setelah itu kita jawab kuis yang ke-10. Kuis yang ke-10. Yuk kita masuk ke perusahaan, ya. Proses akhir bulan. Bulan dipilih Januari tahun 2019. Kita lihat, ya, $1 Singapura ini nilainya 10.050. Disamakan dulu. Kebetulan sudah sama karena kita terakhir pernah membeli dolar Singapura, ya. Ini proses akhir bulan, kita sesuaikan, diisi, ya. Kalau sudah bisa kita simpan. Ini tadi sudah itu, ya, sudah diganti atau belum? Coba kita cek. Tadi sudah disimpan, kita cek di daftar laporan. Kita refresh, ya. Kita refresh. Ya.
akumulasi penyusutan menjadi 783344 jumlah asetnya di sini, sehingga menjadi 1885269.800. Jangan lupa hasil setelah proses akhir bulan ini nanti di screenshot, diunggah di Sunan sebagai tugas yang ke-10, kuis yang ke-10. Berarti ada pertanyaan, berapa jumlah aset setelah proses akhir bulan? 1885269.800. Begitu. Terima kasih atas atensinya. Silahkan nanti dicoba lagi, dipelajari lagi. Setelah ini untuk minggu depan kita akan masuk tryout yang pertama. Untuk teknisnya nanti silahkan saudara perhatikan instruksi pada video tutorial yang saya berikan. Terima kasih atas atensinya. Selamat mencoba. Semangat dan semangat ya. Semoga saudara selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan saya. Oke, saya akhiri pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.